A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Akibat Susuk. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi cerita-cerita dari Kak Umi Aslaja, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Termasuk seorang pemuda yang spontan terdiam. Dia adalah Kamal, yang kemarin sore sempat ngobrol dengan Rudita sebelum berangkat ke kota. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Kamal pelan. Tiba-tiba tubuhnya terasa lemas. Kamal duduk bersandar di serambi belakang rumahnya, karena saat itu sedang membersihkan kandang kambingnya. Sekejap saja rumah Rudita telah dipenuhi oleh pelayat. Rudita yang karirnya sedang naik daun juga sangat baik pada warga. Tentu banyak warga yang tidak percaya jika gadis sebaik Rudita akan meninggal secepat itu, karena jenazah Rudita ditangani oleh pihak polisi sebagai korban tabrak lari. Polisi pun mendalami kasusnya mulai dari TKP. Beberapa polisi melakukan tugasnya di sana, di rumah sakit, juga di rumah Rudita. Karena ibunya Rudita meminta agar jasad Rudita segera diantarkan ke rumah. Pihak rumah sakit pun segera mengirimkan jasad Nas itu dengan keadaan bersih sudah dikafani. Namun karena jasad berada di dalam peti, warga pun bertanya-tanya. Pihak rumah sakit menjelaskan bahwa jenazah Rudita terpotong jadi 2 bagian. Karena itu biar mudah menyatukan mereka menggunakan peti. Mendengar penjelasan yang hanya diberikan pada keluarganya, tapi ternyata banyak telinga yang nguping. Akhirnya semua tahu keadaan Rudita saat ini. Ngeri membayangkan, siapapun tidak ada yang berani melihatnya. Tolong, keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau di sini. Rintihan pilu dari arah peti yang diletakkan di tengah rumah dan ditutupi kain warna hijau. Seorang pemuda mengangkat wajahnya menatap lurus ke arah peti tersebut. Kamal, ada apa? Sahabatnya Didin mencolek lututnya saat melihat mata Kamal menatap tajam ke arah peti tersebut. Sekeliling, beberapa santri, juga warga antusias datang untuk mengaji. Sebelum jenazah dikebumikan, Kamal hanya menggeleng dan kembali mengaji. Ibu, tolong. Sakit, Bu. Tolong, Bu. Sakit. Rintihan itu terdengar lagi, dan cuma Kamal yang mendengarnya. Sementara yang lain fokus mengaji sembari menangis. Jeritan tangis dari keluarga juga sanak famili berselang-seling dengan suara mengaji. Kamal memejamkan matanya kuat. Tak tega hatinya mendengar rintihan yang sangat menyayat hati itu. Betulkah suara itu mayit yang tersiksa? Tapi Kamal mencoba untuk tidak memperdulikan suara rintihan itu dan terus saja mengaji. Tiba-tiba saat Kamal tidak sengaja mengangkat wajahnya untuk melihat beberapa orang yang baru masuk. Rupanya ada rombongan grup musik Rudita yang baru datang. Kamal tercengang sembari tersentak. Astagfirullah. Mata Kamal menatap tajam. Bibirnya keluh saat melihat seorang wanita cantik muda
berdiri kaku mematung menatap ke arah peti. Wanita itu bukan lain adalah Rudita, yang tanpa bingung juga tidak percaya jika dirinya telah meninggal dunia. Cepat Kamal menundukkan wajahnya. Melihat tingkah gelisah Kamal, sahabatnya Didin segera mencolek lututnya kembali. "Mal, kita keluar saja yuk, membantu yang sedang nyiapin kuburan," ajak Didin. Kamal hanya mengangguk dan keduanya segera bangkit. Saat melirik kembali pada bayangan yang menyerupai Rudita tadi, ternyata bayangan itu sudah tidak ada. Kamal merasa lega. Namun saat ia keluar, bayangan sosok Rudita tengah berdiri di luar, di arah pintu masuk. Tatapan kosong, ekspresinya tampak begitu sedih. "Allahu Akbar," ucap Kamal pelan, segera mengikuti Didin yang berjalan menuju keluar. Tapi Kamal merasa ragu karena sosok itu masih berdiri di sana. "Ada apa, Mal? Kamu melihat apa?" tanya Didin merasa curiga. "Oh, gak ada apa-apa kok, Din," ucap Kamal gugup. "Apa kamu melihat Rudita di pintu masuk?" Pertanyaan Didin membuat Kamal tersentak dan menatap Didin lurus. "Jika iya, abaikan saja. Yuk, ikut aku saja," ucap Didin. Kamal belum hilang rasa terkejut dan harus segera pergi. Kedua orang tuanya juga berada di sana. "Ada sesuatu yang akan terjadi nanti. Sesuatu yang sangat menghebohkan pastinya," ucap Didin saat mereka sudah di perjalanan menaiki sepeda motor. "Maksudmu?" Kamal bertanya tidak mengerti, juga penasaran. "Jangan kaget jika nanti Korin almarhumah Rudita menemuimu." "Is, kamu. Jangan sampai arwahnya menemuiku, Din. Takut aku," sungut Kamal. "Takutlah kepada Allah. Ingat itu," ucap Udin. Kamal terdiam. Sampailah mereka di lokasi pemakaman yang juga banyak sekali warga di sana. Yang membuat Kamal gelisah tidak jauh dari tempat itu, tampak seorang wanita tengah berdiri kaku menatap kerumunan. "Abaikan," ucap Udin tegas. Kamal mengangguk. Prosesi pemakaman berjalan lancar. Banyak warga yang datang membantu, sehingga semua berjalan cepat. Saat peti diangkat, tampak di sudut peti noda merah. Dan noda di sudut peti itu masih tampak basah, bahkan menetes. Bau anyir tercium seketika, mengalahkan bau kembang 7 rupa. Warga yang melihat itu tercekat. Gimana kondisi Rudita sebenarnya? Mengapa darah segar masih saja menetes? Isak tangis memenuhi pemakaman. Jerit pilu ibunya juga tangisan adik-adiknya membuat semua orang merasa tidak tega. Gadis muda yang merupakan tulang punggung keluarga kini sudah tiada. Kematian pun secara tiba-tiba dan sangat mengenaskan. "Ibu, ibu, tolong!" Rintihan terdengar pilu dari dalam peti. Namun tiada yang mendengarkan kecuali Kamal. "Astagfirullah, ya Allah," ucap Kamal pilu. Tak tega mendengar jeritan mayat. Kamal tidak mengerti mengapa ia bisa mendengar juga melihat arwah Rudita. Padahal dari dulu ia tidak pernah mengalami hal seperti itu. "Sakit, Bu. Sakit. Tolong." Rintihan itu terus dan terus terdengar. Sampai peti sudah tidak terlihat lagi karena tertimbun oleh tanah.
Setelah acara selesai, satu persatu warga meninggalkan pemakaman. Hanya tinggal ibunya dan 3 adiknya yang masih menangis pilu di atas kuburan tersebut. Didin mengajak Kamal untuk segera pulang. Selesai maghrib, mereka akan datang kembali untuk tahlilan. Di rumah Rudita tetap ramai karena beberapa orang warga datang membantu menyiapkan makanan untuk acara tahlilan nanti malam. Hujan rintik, tidak deras, dan tidak pula berhenti, membuat suasana mencekam tidak seperti biasanya. Seorang ibu terperanjat karena seperti mendengar suara tangisan yang merintih pilu dari belakang kamar mandi. Ibu itu mempertajam pendengarannya. Mungkin ia salah dengar. Dan suara itu terdengar lagi, meski tidak begitu jelas. Spontan ibu itu segera menyudahi hajatnya dan gegas ke dapur untuk bergabung dengan yang lain. Namun sekujur tubuhnya masih merinding juga dingin. Warga datang bergerombol, lelaki juga perempuan. Gerimis tidak mampu menghalangi langkah mereka menuju rumah Rudita. Acara tahlilan pun segera dilaksanakan sebelum Isya, singkat dan juga padat. Setelah selesai, warga satu persatu pulang. Tinggal beberapa orang anak muda dan kerabat ibunya Rudita yang menginap. Sementara beberapa orang pemuda diminta untuk begadang di rumah Rudita untuk menemani keluarga Rudita. Mereka pun disuruh oleh Pak Lurah. Hansi pun disiagakan sesekali keliling desa agar warga tidak merasa takut malam itu. Malam semakin mencekam. Ibunya Rudita masih duduk menatap foto Rudita yang cantik, tersenyum manis ke arahnya. Foto itu disandarkan di atas meja, sembari mengelus-elus punggung Riri anak bungsunya. Air mata wanita itu mengalir deras. Belum percaya dirinya jika anak tercintanya telah pergi untuk selamanya. "Bu, Ibu." Desiran angin menelusup lewat celah jendela kamarnya. Hati wanita itu terkesiap. Jantungnya berdegup kencang. Benarkah ia mendengar suara seorang yang memanggilnya? Dipandangi satu persatu anaknya yang tidur lelap tidak mau jauh dari ibunya. Semua tampak lelap. Lalu siapa yang memanggilnya? Sekilas ia melihat sebuah bayangan melintas di celah kamarnya. Seketika sekujur tubuhnya meremang. Bayangan itu berwarna putih. Suara tangisan pilu mendayu-dayu, terseok-seok terbawa angin. Semakin menyayat hati. "Ya Allah, Rudi, anakku." Sentak wanita itu seketika bangkit. Cepat keluar kamar dan membuka pintu depan, melangkahi orang-orang yang tidur di ruang tengah. Cepat wanita itu melangkah keluar. Di luar tampak Mang Engkus dan Yayat tengah ngobrol. Sementara Rahmat, pemuda 16 tahun itu, sudah terlelap dengan berbantal tangan berselimut kain sarung. "Mak Rudi, ada apa, Mak?" tanya Mang Engkus saat melihat Mak Rudi keluar. "Sepertinya Rudi pulang, Mang Engkus," ucapnya sambil celingukan menatap kegelapan. Mendengar itu, Yayat yang duduk menyender segera mendekati Mang Engkus. "Astagfirullah, sadar Mak, Rudita sudah tidak ada." "Ikhlaskan Mak," ucap Mang Engkus, coba menyadarkan wanita itu yang hatinya sangat terpukul dengan kepergian sang anak. "Saya tidak bohong Mang Engkus. Tadi saya mendengar suara Rudita memanggil saya. Dia menangis sangat pilu," ucap Mak Rudi sembari susut basah di pipinya. "Sudah Mak, kembali tidur lagi. Tidak ada almarhumah datang. Tidak ada. Ikhlaskan. Biarkan dia tenang di alam sana, Mak."
ucap Mang Engkus. Namun wanita itu tetap berdiri dan menangis terseduh. Tiba-tiba ada asap putih melintas cepat. Yayat yang melihat Pringsut menutupi tubuhnya dengan kain sarung miliknya. Mang Engkus tidak melihat apapun. Mak Rudi segera kembali ke kamar dan lanjut menangis. "Ibu, tolong, sakit Bu." Suara rintihan itu sangat jelas, seperti tepat berada di jendela. Namun Mak Rudi tidak melihat apapun di sana. "Ya Allah, jangan kau siksa anakku. Ampuni dia ya Rob. Ampuni segala dosanya," ucap Mak Rudi pilu. Tak sampai hati yang mendengar suara rintihan itu. Malam-malam berikutnya, mulai terdengar suara-suara yang mulai membicarakan keanehan, juga kengerian bila malam mulai tiba. Pasalnya, banyak warga yang mengaku mendengar suara rintihan minta tolong. Suara itu entah dari mana asalnya, karena seperti terseok-seok dan mendayu-dayu. Warga mulai mengaitkan antara kematian Rudita yang mengerikan juga mengenaskan, juga menggegerkan, akibat sebuah kecelakaan tragis. Warga juga keluarga tidak ada yang tahu persis bagaimana kondisi jenazah Rudita, karena pihak rumah sakit mengatakan jika jenazah itu telah bersih dan siap dikuburkan. Jadi warga juga keluarga tidak ada yang tahu seperti apa. Tidak ada yang tahu seperti apa mengerikannya kondisi Rudita saat meninggal. 3 hari kemudian, tersebarlah foto-foto kondisi Rudita saat mengalami kecelakaan tersebut. Meski foto itu diambil malam hari dan hanya menggunakan bleach dari ponsel, tapi foto itu sungguh sangat mengerikan, bahkan membuat merinding sekujur tubuh. Potongan dari perut ke kaki dan dari perut ke kepala. Potongan tubuh yang terpisah cukup jauh. Suasana di tempat kejadian dengan cacaran darah juga cuilan dagingnya. Semua diunggah oleh pemilik akun tersebut. Meski akhirnya unggahan pemuda itu terkena spam. Foto-foto itu menghilang dengan sendirinya. Tapi pemuda itu masih menyimpan foto-foto tersebut dan terus menyebarluaskan di grup juga YouTube. Dengan banyaknya orang yang menonton, juga memberikan komentar, membuat pemuda itu merasa bangga karena telah menyebarkan sebuah berita yang sangat panas, juga real-serilnya. 2 pemuda itu yang adalah pengendara motor di malam kejadian, ada bernama Simon dan Dandi. Keduanya tampak sangat bangga dengan hasil foto itu dan tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Dan suatu malam, "Mon, lo di mana?" Sebuah pesan masuk ke aplikasi ponsel Simon yang lagi kongkow sendirian di sebuah depot sambil nge-wifi. Simon melihat ponsel itu, langsung mengambil foto dirinya yang biasa disebut selfie dan langsung mengirim pada Dandi. Dengan begitu, Dandi pasti tahu posisi dirinya berada, karena tempat itu adalah tempat favorit untuk mereka berdua kongkow. Sebuah pesan masuk. Cepat Dandi meraih ponselnya dan langsung membuka pesan gambar dari Simon. Tiba-tiba Dandi tersentak dan spontan melempar ponselnya. Matanya menatap nanar dengan tubuh gemetar, menggigil dengan keringat dingin mengucur deras. "Seriusan lo, Mon?" Patinya. Rasa takut yang luar biasa itu karena Simon mengirim foto dirinya tengah duduk dan tampak seorang wanita berwajah pucat tengah duduk di pangkuannya dengan melingkarkan kedua tangannya ke leher Simon. Wanita dengan wajah pucat, bermata putih dan tampak bercak darah di baju kaosnya itu seperti sedang menatap kamera
Yang lebih membuat syok, wanita itu duduk di pangkuan Simon tanpa kaki, hanya sebatas perut saja. Karena itu, dengan refleks ia melemparkan ponselnya. Menggigil dengan sorot mata menatap nanar sekeliling ruangan kamar. Ponsel bergetar, suara panggilan berkali-kali. Dengan ragu ia meraih ponselnya dan menatap layar ponselnya. Panggilan dari Simon. Halo, jawabnya tersendat. Lo kenapa Dan? Lo sakit? Atau habis ngeliat hantu? Ucap Simon dari seberang, sengaja mengolok Dandi yang terdengar sedang ketakutan. Mon. Iya, ada apa? Lo kenapa sih? Sini lo, gue tunggu. Sambar Simon, tak sabar disusul oleh Dandi. Mon, coba lo selfie lagi dan kirim ke gue. Ih, kenapa sih lo? Kayak cewek lagi kasmaran aja. Lo cemburu buta. Selfie aja, terus kirim, pinta Dandi. Iye. Tak lama, Simon mengirim gambar. Dan kali ini tidak ada sosok wanita mengerikan di foto Simon. Kenapa? Ada apa? Tanya Simon curiga. Gak ada apa-apa. Mungkin gue yang salah lihat. Salah lihat apa? Ngomong yang jelas lo. Simon mulai curiga karena tidak biasanya suara Dandi bergetar. Enggak apa-apa kok Mon. Ah, lo mah gitu. Udah sini cepet, gue tunggu, kata Simon. Untuk membuat Simon percaya bahwa tidak ada apa-apa, Dandi segera pergi menyusul Simon. Dengan mengendarai sepeda motor sendiri, Dandi yang merasa tidak enak hati ingin memberitahu Simon secara langsung tidak melalui pesan. Namun tiba-tiba ia merasa perjalanan begitu jauh, bahkan sudah lebih dari waktu yang seharusnya. Perasaan yang mulai tidak enak. Dan saat melirik ke belakang melalui kaca spion, ia melihat untaian rambut terbang tertiup angin. Kontan saja Dandi menoleh untuk meyakinkan apa yang ia lihat, karena ia merasa tengah membonceng seseorang. Dan kini sepasang tangan melingkar di pinggangnya. Spontan Dandi pun dibuat panik. Sesekali ia menoleh ke belakang dan tidak fokus dengan motor yang ia kendalikan. Di sebuah tikungan, tampak truk muatan berat berbelok dan melihat sebuah motor yang melaju di jalur yang tidak seharusnya. Sang sopir segera menekan klakson juga menginjak rem. Namun karena tikungan, sang sopir tidak berani banting setir. Yang ada mobilnya yang akan terguling. Tabrakan pun tidak dapat dihindari. Sekaligus melindas motor juga pengendaranya. Badan utuh tapi kepala hancur terlindas ban truk double. Tak bisa dikendali. Sang sopir yang sadar telah menabrak pengendara motor, meski bukan dirinya yang bersalah, merasa ketakutan. Yang pada saat itu sang kenek juga tampak kaget dan terbangun dari tidurnya. Namun tanpa pikir panjang, sopir menginjak rem dan kabur setelah ada beberapa warga yang datang ke lokasi kejadian. Simon berkali-kali menghubungi Dandi, namun Dandi tidak mengangkat ponselnya. Ya gak mungkin kan? Cuma si Dandi yang belum sadar bahwa dirinya sudah meninggal. Tanpa celingukan, ia melihat banyak sekali orang di sana sedang mengerubungi sesuatu yang tergeletak di jalan. Ketika Dandi ingin melihat apa yang terjadi, tiba-tiba seseorang mencekal kakinya. Dandi pun menatap ke bawah. Dan betapa terkejut ia saat melihat
Sosok wanita tanpa kaki tengah mencekal pergelangan kakinya dengan wajah yang mendongak menatap Dandi dengan sorot mata dingin. "Wah, setan!" teriak Dandi spontan lari menjauh. Potongan tubuh tanpa kaki itu kemudian terbang mengejar kemanapun Dandi pergi dan terus memperdengarkan suara tawanya yang nyaring. Kembali pada Simon. Saat di jalan, ponsel Simon berdering. Ia mengira itu pasti dari Dandi, tapi ternyata bukan. Itu dari ibunya Dandi. "Halo Nak Simon," sapa ibunya Dandi setelah Simon menepi dan menerima panggilan. "Iya Tante, ada apa ya?" jawab Simon. "Apa Dandi ada bersamamu, Nak?" "Tidak ada Tante. Ini juga saya lagi nungguin dia, tapi gak datang juga." "Oh, kenapa Tante?" "Enggak Nak, perasaan Tante tidak enak saja." Baik Tante, akan saya cari tahu di mana Dandi." "Oke, nanti saya kabarin ya Tante. Saya jalan dulu." Ponsel pun mati. Sesaat Simon mendesah. Ia ingat saat tadi mereka berkirim pesan. Sikap Dandi terasa aneh. Ada yang terjadi tapi Dandi coba sembunyikan. Motor melaju kencang menuju rumah Dandi. Namun di tikungan jalan, Simon melihat banyak orang juga beberapa motor. Simon segera membawa motornya pelan karena ada orang yang mengatur jalan. Mata Simon terbelalak tidak percaya saat melihat motor yang sangat ia kendali tampak ringsek di pinggir jalan. Dan sosok tubuh yang ditutupi oleh lembaran daun pisang. "Astaga, Dandi! Tidak mungkin!" sentak Simon. Segera ia hentikan motornya dan meninggalkan begitu saja di pinggir jalan. Segera melangkah cepat menuju arah sosok yang tertutupi daun pisang. Namun saat membuka penutup wajah, Simon tersentak bukan main. Tidak ada wajah di sana, tapi dari motor, baju juga jaket, Simon hafal betul itu semua milik Dandi. Saat ponsel Dandi berdering di dalam jaketnya, dengan ragu karena disaksikan oleh orang banyak, Simon yang sudah menahan tangisnya sekuat tenaga akhirnya pecah saat yang memanggil itu adalah ibunya Dandi. "Halo," suara Simon bergetar. "Halo, Dandi, kamu di mana Nak? Jangan bikin Mama cemas dong. Kamu baik-baik saja kan?" Bertubi pertanyaan ibunya membuat Simon menangis tersenduh. "Dan ada apa?" Ibunya mulai cemas karena mendengar isak tangis juga banyak orang. "Tante, ini Simon," ucap Simon pelan. "Nah, loh, kok kamu? Dandinya mana?" "Dandi." "Iya, Dandinya mana? Tante mau bicara." Ibunya Dandi tidak sabar. Dandi kecelakaan Tante." Apa Simon? Kamu dan Dandi pasti sedang ngerjain Tante kan? Kalian ngeprank Tante kan? Iya tahu. Besok Dandi ulang tahun." Semakin kencang tangis Simon. Sedih juga pilu. Hancur hatinya, seperti hancurnya kepala Dandi. Tangan Simon gemetar. Ponsel di tangan terjatuh tepat di badan Dandi. Semua yang melihat itu bersedih. Mereka yakin Simon adalah sahabat Dandi.
Simon jatuh terduduk di sebelah jenazah Dandi yang mengeluarkan aroma amis menyengat. Tangis Simon tidak dapat ia bendung, menangis sejadi-jadinya. Kembali pada Rudita yang mulai gentayangan dan mendatangi satu persatu rumah warga dengan cerihan suara tangisan yang menyayat hati dan permintaan tolong. Rintihan kesakitan bukan membuat warga jatuh iba, tapi semakin rapat mengunci pintu rumahnya. Siapa yang sudi bertemu dengan sosok yang mengerikan? Obrolan setiap hari tidak jauh dari topik hantu Rudita yang gentayangan. Itu membuat hati Mak Rudi semakin hancur. Tidak bisa disangkal karena ia pun sering mendengar rintihan itu di luar jendela. Tapi saat Mak Rudi keluar tidak ada siapapun. "Rudi, katakan ada apa, Nak? Mengapa kamu tidak bisa tenang di sana? Ibu ikhlas kamu pergi. Mungkin itu sudah takdir kamu, Nak. Tapi jika masih ada yang ingin kamu selesaikan urusan kamu di dunia ini, yang mungkin menghambat kepergianmu, kamu selesaikan saja dengan caramu," ucap Mak Rudi panjang lebar sembari menatap foto Rudita Tulus. Sudah lewat 40 hari, tapi arwah Rudita semakin santer. Tukang bakso lari pontang-panting. Tukang ojek nyungsep di parit karena tiba-tiba Rudita duduk di boncengan dengan wujud pocong. Dan banyak cerita warga yang didengar oleh telinga Mak Rudi. Sehingga wanita itu kini jadi jarang keluar rumah. Kasihan sekali. Sudah kehilangan seorang anak yang menjadi tulang punggung keluarga. Kini harus menerima juga mendengar omongan orang yang begitu seram tentang Rudita. Malam itu, hujan gerimis sedari petang. Entahlah. Sungguh warga paling takut jika gerimis turun menjelang malam. Maka tidak akan ada yang berani keluar rumah untuk alasan apapun juga. Mereka takut ditemui oleh hantu atau arwah Rudi yang gentayangan. Samar-samar terdengar suara rintihan, suara tangisan yang begitu menyayat hati. Semua warga yang mendengar suara itu segera mengunci rapat semua pintu dan jendela. Kumpul jadi satu di ruang tengah atau membungkus diri pakai selimut. "Tolong, tolong, sakit, Sepertinya rintihan itu sangat kesakitan yang luar biasa. Merinding sekucur tubuh, keringat dingin bercucuran, padahal hari hujan gerimis. Mak Rudi membuka pintu lebar ketika anak-anaknya sudah tertidur pulas. "Rudi, datanglah, Nak. Ibu sangat merindukanmu," isaknya pilu. Ya Allah, semilir angin berhembus menerpa wajah Mak Rudi. Terdiam, menanti sesuatu datang, meski seram juga mengerikan. "Ibu, sakit." Hanya suara yang berputar-putar mengelilingi Mak Rudi. Ada apa, Nak? Apa yang sakit, Nak?" tanya Mak Rudi sembari gemetaran dan lemas. Air matanya mengucur deras. Tak tega hatinya mendengar rintihan kesakitan sang anak. Sungguh itu sangat menyakitkan. Yang sudah jadi ibu pasti tahu rasanya gimana. Mak Rudi menunggu jawaban, tapi suasana malah hening. Tiada suara apapun. Mak Rudi duduk lemas di teras. Dua orang warga melintas berjalan takut-takut. Dikira hantu Rudita yang duduk di teras lagi nangis. Warga segera berlari pontang-panting, membuat Mak Rudi semakin serba salah. Seorang pemuda berambut gondrong, hidung mancung,
perlahan melipat sejadah. Lalu ia letakkan di atas meja. Pemuda itu menatap jendela karena di situ suara itu berasal. "Siapa?" tanyanya, tanpa sadar saat itu jam 2 malam. "Siapa ya?" kembali bertanya, hening. Namun saat ia meraih Al-Quran, tiba-tiba tidak jadi meraih Al-Quran, segera menghampiri jendela kamarnya. Terbuka lebar, tapi tidak ada siapapun di luar. Sesaat matanya mengedar menatap gelap malam. Setelah merasa tidak ada siapapun dan mungkin hanya orang iseng saja, ia pun putuskan untuk menutup kembali jendela kamarnya. Namun saat ia berbalik, jantungnya seakan berhenti berdegup. "Astagfirullah, Allahu Akbar," sebutnya spontan. "Panas, jangan sebut lagi itu," ucap sosok pocong yang berdiri tepat di hadapannya. Pemuda itu adalah Kamal. Menatap tak berkedip sosok yang terdengar suaranya seperti Rudita. "Maaf jika aku telah menakutimu," ucap pocong itu, bersuara tapi tanpa menggerakkan bibirnya. Ada apa? Mengapa menemuiku?" tanya Kamal yang dengan cepat menguasai diri. "Tolong saya," desis pocong itu. "Tolong apa? Apa yang bisa aku bantu agar arwahmu tenang?" "Sakit, tolong," sendatnya, sangat tersiksa. "Iya, apa yang bisa aku bantu?" tanya Kamal. "Lepasin, tolong, lepasin." Tiba-tiba Kamal menggeragap. Kamal celingukan. Ia ketiduran di atas sajadah. Astagfirullah. Kamal mengusap dadanya. Esoknya ditemani Didin sahabatnya, juga Rahmat, santri ayahnya. Mereka bertiga berziarah ke makam Rudita. Kamal sudah menceritakan tentang mimpinya yang seperti nyata itu pada Didin sahabatnya. Didin mengajak Kamal untuk menziarahi makam almarhumah. Lalu kemudian silaturahmi ke rumah almarhumah. Mak Rudi membuka pintu. Tampak sekali wanita itu semakin tua dan kurus. Sungguh kepergian Rudita anaknya menyisakan duka yang amat berat bagi dirinya. Mereka disambut ramah oleh Mak Rudi, bicara basa-basi dan menanyakan kabar. Obrolan ringan itu terus berlanjut sampai seorang gadis muda mirip Rudita menyuguhkan 3 gelas teh hangat. Saat bertemu tatap dengan Kamal, gadis itu segera menunduk. Kamal yang telat menghindari bentrokan tatapan mata dengan gadis itu, yang bernama Ruli Rumiati, adik pertama Rudita. Kamal merasa ada sesuatu yang membuat detak jantungnya berdegup kencang. Sesaat Kamal terdiam, baru tampak lega setelah Ruli beranjak ke dapur. Didin menceritakan tentang mimpi Kamal. Didin tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Kamal saat ini. Mak Rudi mendesah. Berat sekali helaan nafasnya. "Mak, tujuan kita datang ke sini untuk menanyakan, apa mungkin almarhum pernah cerita tentang sesuatu?" tanya Didin sangat hati-hati. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.